Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Anakim untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan. Sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Pengetahuan-pengetahuan tersebut akan kuat selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua. Dan inilah di channel Rifan Anakim. Pada kali ini saya kedatangan seorang perempuan yang cantik, cerita demenan. Dia bernama Febri, tapi saya juga nggak tahu nama lengkapnya. Oke, selamat siang Neng Febri. Oke, namanya Febri siapa sih? Febriani Nur Anissa. Febriani Nur Anissa. Masih sekolah atau udah lulus atau udah kerja atau kuliah? Masih sekolah, Pak. Oh, masih sekolah? Ya, masih sekolah. Kelas 10 TKJ 2, jurusan TKJ, yang sekolahnya di SMK Negeri 1 Majalaya. Di SMK Negeri 1 Majalaya. Oh, oke. Kalau asli orang mana asli? Kampung Salamanja. Salamanja, daerah mana tuh Salamanja? Salamanja, daerah sekitaran Sukanegla. Salamanja. Iya, Salamanja, bukan Salamanya. Bukan selamanya ya. Salamanja. Salamanja. Oke. Nah, sebelum Febri mau berbincang-bincang tentang yang namanya pengetahuan yang akan saya pertanyakan kepada dia, bagi teman-teman yang belum subscribe, dan saya silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Ini ya lupa nih, Febri datang ke sini juga udah sesuai protokol kesehatannya, udah pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pokoknya insya Allah bebas dari virus corona, bahkan bebas dari virus yang varian baru yang sekarang lagi booming itu ya. Febri, ini saya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya kepada kamu. Saya kan bingung, saya kan orang muslim ya. Terkadang saya juga bingung sebagai orang muslim, apakah ada gak sih tentang aturan-aturan yang diberlakukan oleh agama kita kan banyak ya. Masalahnya apakah ada gak sumbernya gitu? Sumber agama kita gitu, agama muslim itu sendiri. Ada. Oh, ada. Iya. Sumber hukum Islam itu dibagi ada 3, Pak. Oh, ada 3. Iya. Yang pertama itu ada Al-Quran, ada hadis, dan juga ada ijtihad, Pak. Oh, jadi ada 3, hanya 3. Al-Quran, hadis, dan apa yang ketiga? Ijtihad, Pak. Ijtihad. Oke. Kalau Al-Quran saya sebenarnya tahu sebenarnya. Al-Quran itu kan mungkin apa ya? Apa tuh? Ya, kitab suci umat Islam kan? Iya, betul, Pak. Ya, oke. Tapi saya juga belum tahu gitu Al-Quran itu secara spesifik kayak gimana. Bisa dijelaskan nggak sama Febri? Insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Febria akan jawab. Itu Al-Quran secara bahasa ya, dari kata itu ada qoro'a, yaqro'u, Qur'anan, yaitu berasal jadi berarti suatu bacaan atau yang dibaca. Satu yang dibaca atau bacaan. Qoro'a, yaqro'u, Qur'anan. Oh, kayak gitu. Iya, Pak, betul. Oke, yang artinya bacaan gitu ya. Iya, betul. Oke, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah? Kalau menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui malaikat Jibril, Pak. Terus juga diajarkan juga kepada umatnya. Jika kita diajarkan, jika kita melakukan, jika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu berupa ibadah, Bapak. Oke. Jadi Al-Quran itu secara sih menurut istilah itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, lewat perantara tadi malaikat Jibril ya? Betul. Kenapa sih harus sama malaikat Jibril gitu? Karena malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu gitu. Oh, tugasnya? Iya, tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi, oke, emang lama gak ketika Al-Quran turun dari langit ke muka bumi ini? Ya kalau misalkan dibilang ya lama, karena ya prosesnya juga kan, karena kan kalau misalkan Al-Quran itu pedoman Islam juga atau sumber hukum Islam juga, jadi banyak sekali proses-prosesnya gitu.
Tahu gak berapa lama sih Al-Quran turun ke muka bumi ini? Turun ke muka bumi ini Al-Quran itu adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wow, Iya, berarti betul. lama banget berarti. Oke. Nah, itu kan menurut istilah ya. Jadi kalau ada apa tuh umat manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala atau mungkin umat Nabi Muhammad SAW khususnya, kalau yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala Pahala. begitu. Ya, betul sekali, Pak. Karena jika kita sering membaca Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka banyak sekali pahalanya. Mengapa? Karena satu huruf saja kita baca itu udah 10 pahala, Pak. Aduh, Ya. keren banget ya. Satu huruf saja gitu. Iya, betul sekali. Kalau hadis nih, kalau hadis saya sering dengar hadis tapi saya itu nggak tahu hadis itu apa sebenarnya. Kalau hadis itu menurut bahasa, ya berarti itu adalah suatu perkataan ataupun ucapan, Pak. Perkataan atau ucapan. Itu kalau menurut bahasa. Iya. Kalau menurut istilah, Kalau menurut istilah itu, hadis itu adalah seperti segalanya perkataan, segalanya perbuatan, segalanya ketetapan juga. Itu bisa dimaksud oleh takrik. Takrik itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke. Contoh hadis, berikan salah satu contoh hadis. Contoh hadis. Anadofatul minal iman, kebersihan yaitu sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu salah satu contohnya ya. Iya. Oke, kadang-kadang orang-orang itu sering dengar bahwa ada dopatul minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Sering, tapi kadang-kadang sebagai umat muslim kadang-kadang sulit untuk menerapkannya ya. Itu kenapa sih? Faktor apa sih yang menyebabkan kenapa orang itu kadang-kadang membuang sampah sembarangan? Contohnya, kenapa sih, apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya itu dari diri sendiri juga, Pak. Jika kita tidak ada kesadaran, maka kita tidak tahu kan, kalau misalkan orang yang tahu, yang ngerti bahwa kalau misalkan kebersihan itu sebagian dari iman, berupa pahala juga, udah dikasih tahu juga kan, tapi tidak menerapkan. Karena kenapa? Karena kurang kesadaran dari diri sendiri. Jika kita ada kesadaran dalam diri sendiri, maka ketika ada sampah sekecil pun, itu ketika kita membuangnya atau di jalan ada sampah sedikit saja, karena menghalangi ataupun apa, buang sampah kepada tempatnya, itu pun berupa pahala, Pak. Dan pastinya harus ikhlas ya. Iya, Harus ikhlas ya. Jadi gak ada unsur ingin ingin dilihat oleh orang lain, ingin pamor mungkin dan sebagainya. Oke. Kalau yang ketiga itu ijtihad, itu apa sih artinya? Saya baru dengar masalahnya. Kalau ijtihad menurut bahasa itu adalah dari bahasa Arab, ada 3, Pak. Ada ijtihad, ada yajtahidu, dan juga yang ketiga ada ijtihadan, yang berarti kemampuan mengerahkan segala tenaga dan juga kemampuan ataupun bekerja secara optimal. Jadi intinya mah tenaga dan pikiran kita gitu. Itu menurut bahasa. Iya, menurut bahasa. Jadi berasal dari bahasa Arab. Iya, betul sekali. Ijtihada, yajtahidu, ijtihadan. Kalau menurut istilah? Kalau menurut istilah, ijtihad adalah mengerahkan segala atau misalkan pikiran dan tenaga yang berupa suatu menetapkan suatu hukum. Maka orang yang berijtihad itu, melakukan ijtihad itu adalah yang dinamakan mujtahid, Pak. Orang yang berijtihad itu dinamakan mujtahid. Mujtahid. Oke. Contoh ijtihad apa sih contoh ijtihad? Saya gak paham nih sebenarnya. Contohnya itu adalah seperti puasa untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan juga 1 Syawal, Pak. Maka para ulama pun berdiskusi untuk menentukannya. Berdiskusi untuk menentukannya. Menentukan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Oke. Jadi kenapa sih harus ada ijtihad segala? Apakah gak cukup ya sumber hukum Islam itu Al-Quran sama hadis juga mungkin cukup? Kenapa sih harus ada ijtihad segala? Kenapa?
Ijtihad itu akan hadir apabila ada perkara-perkara yang masih kurang jelas baik dalam Al-Quran maupun hadis. Oke. Sekarang saya paham nih Febri. Makasih sebelumnya ya. Jadi ketika ijaz itu hadir, karena kan yang barusan tadi contohnya itu tentang bulan Ramadan ya, contohnya tentang bulan Ramadan. Ketika di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita ini sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Dalam hadis juga diterangkan kembali puasa bulan Ramadan mungkin sebanyak selama 29 sampai 30 hari. Tetapi kan kita sebagai orang yang jauh berabad-abad dengan Rasulullah SAW, berarti kita kan nggak tahu kapan sih penetapan tanggal 1 Ramadan itu. Makanya yang tadi contohnya itu yang saya pernah dengar yang namanya sidang isbat ya. Itu juga salah satu contohnya dari ijtihad berarti. Iya betul sekali. Gitu. Jadi mereka tuh berkumpul untuk menentukan dan penetapan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Oke. Siap. Oke. Jadi kesimpulannya sumber hukum Islam itu ada 3. Iya betul sekali. Al-Quran, hadis dan juga apa? Ijtihad. Ijtihad. Oh ya lupa. Al-Quran, hadis dan ijtihad. Oke. Sekarang alhamdulillah dapat pencerahan juga dari Febri yang lokasinya itu dari Salamanjah. Itu saya lucu banget itu nama lokasinya Salamanjah, baru dengar juga sebenarnya saya. Kalau boleh tahu, jika ada teman-teman subscriber saya yang mau bertanya-tanya kepada Febri, boleh gak minta Instagramnya apa sih? Instagramnya Febriani NRS. Oke. Jika kalian tuh penasaran atau ingin bertanya-tanya juga tentang yang sumber hukum Islam khususnya kepada Febri, kalian jangan suka-suka hubungi ke Instagramnya di bawahnya. Dan kalian juga sama, apabila ada suatu pengetahuan yang mungkin bisa disiarkan kepada orang-orang, atau mungkin memiliki suatu bakat atau menjadi seorang motivator juga untuk disiarkan kepada teman-teman, kalian jangan suka-suka hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Hatur nuhun ya. Thank you so much, hatur nuhun. Terima kasih, sehat-sehat juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.